Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Agelia Juliani, mahasiswa D4 Alih Program Sistem Informasi Geografi. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang apa yang telah saya pelajari selama kuliah di SIP ini. Jadi ini adalah salah satu mata praktikum kuliah saya, yaitu terkait dengan pengolahan data. Nah, jadi apa sih pengolahan data itu? Sebenarnya pengolahan data itu adalah salah satu cabang dari mata praktikum pemrograman spasial. Jadi pemrograman spasial itu ada beberapa, seperti desktop, web, mobile, dan ini adalah pengolahan data. Jadi di sini adalah kita terkait dengan data-data dan gimana sih cara pengolahannya. Nah, jadi di sini terdiri dari beberapa acara. Setiap acara itu memiliki tujuan masing-masing dan juga memiliki hasil masing-masing. Nah, yang pertama adalah terkait dengan GDAL. Nah, apa sih GDAL itu? Nah, jadi GDAL itu adalah Geospatial Data Abstraction Library atau merupakan sebuah open source yang merupakan sebuah penerjemah atau perpustakaan data atau yang biasa disebut dengan library geospasial, baik itu dalam format raster maupun vektor dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi gimana sih cara penggunaan GDAL itu? Nah, jadi cara penggunaan GDAL itu adalah dengan melakukan instalasi GDAL dulu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini untuk pengolahan data dan juga instalasi GDAL dapat dilakukan dengan menggunakan Anaconda Prom. Jadi ini ya, Anaconda Prom. Nah, kemudian untuk instalasi itu kita bisa melakukannya secara online maupun offline. Nah, jadi secara offline kita membutuhkan koneksi internet. Maksudnya secara online membutuhkan koneksi internet, sedangkan secara offline kita harus melakukan download GDAL terlebih dahulu. Nah, jadi untuk download GDAL ini nanti kemudian kita masukkan ke dalam folder. Nah, ini adalah contoh instalasi secara offline dan juga ini online. Nah, setelah kita melakukan instalasi, kemudian kita bisa melakukan cek apakah GDAL itu berhasil terinstall atau tidak. Caranya adalah dengan menekan atau menuliskan kode yaitu condalis. Nah, kemudian nanti di situ akan muncul beberapa program yang telah terinstall. Nah, salah satunya adalah GDAL itu. Apabila GDAL itu sudah berhasil terinstall, maka akan muncul GDAL dan juga versinya. Seperti ini. Nah, jadi di sini GDAL itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya GDAL dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data raster dengan menggunakan GDAL info. Kemudian GDAL juga dapat digunakan untuk menerjemahkan format data sederhana. Kemudian GDAL juga dapat mengubah format data dari GeoTIFF menjadi JPEG. Nah, selain itu juga masih terdapat banyak fungsi lainnya dari GDAL. Nah, ini adalah salah satu yang telah dibuat pada saat praktikum, yaitu mengubah data dari bentuk TIFF menjadi shapefile. Jadi di sini ada data DEM, yaitu DEM-DIEN, kemudian diubah menjadi kontur. Nah, ini adalah tampilan hasilnya. Jadi, cara yang digunakan adalah dengan menuliskan kode yang digunakan untuk mengubah data tersebut. Ini ya, jadi kita menggunakan fungsi GDAL kontur. Seperti ini. Nah, kemudian ada juga, jadi ini adalah mengubah data juga ya. Jadi ini kita menggunakan GDAL Wrap. Jadi ini digunakan untuk memproyeksikan sistem koordinat, misalkan dari sistem koordinat WGS ke Mercator. Nah, itu adalah sekilas tentang GDAL. Kemudian kita akan membahas tentang, GEE atau Google Earth Engine. Nah, jadi apa sih Google Earth Engine itu? Nah, jadi Google Earth Engine ini merupakan sebuah platform yang berisi code yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data geospasial, terutama data yang berbentuk raster. Nah, jadi GEE ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah memiliki akses terhadap data citra satelit dan data lainnya dengan jumlah yang sangat besar dan dapat terus dilakukan updating. Sehingga data lalu gitu dapat ditampilkan dan dimanfaatkan. Selain itu juga terdapat dukungan dokumentasi yang cukup lengkap bagi para pemula untuk menggunakan platform tersebut. Sehingga melalui GEE ini, pemrosesan data, baik yang itu berukuran kecil maupun besar, dapat dilakukan tanpa harus memiliki laptop dengan spesifikasi yang tinggi dan juga RAM yang besar. Karena di sini kita tidak harus melakukan download data, namun kita dapat memanggil data tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa keunggulan dari GEE itu. Di antaranya adalah akses data penginderaan jauh menjadi lebih mudah. Selain itu juga berbagai macam algoritma saintifik yang sudah tersedia di dalam platform dan peluang untuk mengkombinasikan dan mengembangkan algoritma ada melalui APA. Kemudian proses komputasi juga lebih cepat. Seperti itu.
Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang telah dilakukan dengan menggunakan GEE. Jadi di sini kita menampilkan data yaitu data das Progo ya ini. Adalah data yang kita panggil dengan menggunakan Google Earth Engine melalui aset ini. Nah, jadi di sini kita juga bisa menampilkan grafik dari data. Gimana sih caranya? Jadi kita itu cukup menuliskan di search box ini beberapa fungsi yang bisa dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah contoh-contoh kode yang dituliskan. Jadi di sini ada beberapa fungsi, misalnya ini adalah fungsi untuk memanggil data, kemudian fungsi untuk memanggil data yang ada di GE itu. Kalau yang ini untuk mengambil data yang kita upload atau yang kita upload melalui aset tadi. Nah, kemudian di sini ada image data yang berarti bahwa di sini ada informasi terkait dengan data itu, tanggal dari data, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Nah, ini adalah contoh proses pada Google Earth Engine, yaitu kita melakukan klasifikasi terhadap suatu penggunaan lahan. Nah, jadi gimana sih cara klasifikasi itu? Nah, ini ya. Nah, jadi proses klasifikasi itu sebelumnya dimulai dengan cara menampilkan data citra dulu. Nah, jadi tadi data citra yang ditampilkan adalah citra Landsat. Citra Landsat yang telah dipilih bandnya. Kemudian kita lakukan masking, yaitu untuk memotong citra tersebut. Jadi citra tersebut dipotong dari Landsat, kemudian ada data shapefile Kabupaten Bantul di sini. Jadi di situ tadi citra tadi berbentuk scene ya. Jadi satu kotakan, kemudian kita tampilkan data shapefile Bantul, kemudian kita masking, kemudian data itu akan terpotong dan terbentuk citra dalam bentuk administrasi Kabupaten Bantul. Nah, jadi melalui data itu kita dapat melakukan klasifikasi. Nah, jadi di sini ada beberapa klasifikasi yang dapat digunakan. Jadi di sini kita menggunakan klasifikasi berupa random forest. Selain itu juga ada klasifikasi lain yang dapat kita gunakan. Nah, ini adalah klasifikasi lain juga ya. Jadi ini merupakan klasifikasi dengan menggunakan chart. Nah, gimana sih proses klasifikasi itu? Jadi proses klasifikasi itu dimulai dengan cara menampilkan peta tadi, kemudian kita melakukan pengambilan ROI atau Region of Interest, yaitu dengan cara mengambil poligon satu persatu dari setiap penggunaan lahan yang akan diklasifikasikan. Jadi di sini penggunaan lahan yang diklasifikasikan adalah berupa sawah, kebun, dan juga tubuh air. Nah, jadi di Google Earth Engine ini terdapat beberapa macam metode dan fungsi yang bisa digunakan. Nah, beberapa di antaranya yang telah dirangkum di sini, jadi ada Image Collection, Feature Collection, Sort, Filter Depth, Filter Bound, Select, Get, Multiply, Map at Layer, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini merupakan beberapa fungsinya, seperti contohnya Image Collection yang merupakan kumpulan fungsi yang dapat digunakan untuk proses pemanggilan citra atau menginput citra. Kemudian ada Feature Collection yang merupakan kumpulan fungsi yang digunakan untuk proses pemanggilan atau penginputan data vektor atau shapefile. Kemudian ada Sort yang merupakan fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan pengambilan data berdasarkan urutan yang diinginkan. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai PC raster. Nah, jadi sebelumnya kita kembali ke pengertian dari raster ya. Jadi apa sih data raster itu? Nah, jadi sebenarnya raster merupakan gambar digital yang terbentuk dari sekumpulan titik penyusun gambar atau pixel. Nah, pemrosesan data raster tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan software tertentu. Salah satu pemrosesan data raster dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau PC raster. Nah, jadi di sini data raster yang kita gunakan adalah berupa data DEM atau data ketinggian. Nah, sebelum melakukan pemrosesan data itu, kita harus mengetahui dulu salah satunya adalah mengenai ASCII. Jadi data DEM yang nanti akan kita proses yaitu data DEM, data stasiun hujan, dan data titik lapangan diubah dahulu ke dalam bentuk ASCII melalui software ArcMap. Nah, jadi ASCII itu merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf atau simbol.
Nah, seperti hex atau Unicode yang bersifat universal yang biasa digunakan oleh komputer maupun alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks, sehingga kode dari SCI tersebut dapat digunakan untuk mewakili karakter angka dan huruf di dalam komputer. Nah, jadi data SCI tersebut bisa diolah dengan menggunakan software yaitu Nutshell. Jadi data diimport ke dalam Nutshell itu. Nah, jadi data yang diupload tadi antara lain adalah data DEM, data stasiun hujan, dan juga data titik lapangan. Nah, ini adalah script atau kode program yang ditulis di dalam Nutshell. Nah, jadi bagian yang pertama adalah ini ya, ini ya. Ini merupakan awalan yang digunakan atau sebagai definisi dari setiap data yang digunakan. Jadi awalan seperti ini misalnya adalah range station, yaitu data yang digunakan adalah data DEM hujan atau data DEM pada stasiun hujan. Kemudian juga ada di sini area map. Jadi area map di sini berisikan data yang digunakan untuk mengetahui lokasi persisnya di mana. Kemudian misalnya di stasiun hujan, sehingga lokasi tepatnya dapat diketahui dengan jelas. Kemudian di sini ada timer. Nah, jadi di sini timer digunakan untuk mengetahui jarak antar loncatan dari data hujan itu. Kemudian di sini juga ada inisial. Jadi inisial di sini digunakan untuk mengetahui keadaan awal. Sedangkan di sini ada lagi dynamic. Jadi dynamic ini merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan iterasi atau proses pengulangan data. Nah, jadi di bagian surface water, runoff, log, runoff, dan inundation ini ya. Kemudian apabila proses penulisan kode itu berhasil atau telah selesai dilakukan, kita dapat melanjutkan dengan cara melakukan run. Jadi nanti akan muncul data inundation. Nah, kemudian dari proses tersebut dapat dibuat ini, grafik. Jadi ini adalah grafik dari nilai time step yang disajikan untuk mengetahui pergerakan atau perubahan nilai pada setiap time step-nya. Jadi titik lapangan yang diambil di sini adalah salah satu titik. Nah, jadi tadi kan terdiri dari beberapa titik. Nah, jadi di sini titik yang diambil adalah titik ke-24. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terdapat puncak dan lembah dari grafik ini. Nah, namun di sini dapat dilihat adanya pengenangan pada waktu-waktu tertentu ya, sehingga terbentuk beberapa puncak tadi. Kemudian nilai time step ini di angka 10 dan 13 cenderung menurun. Kemudian nilai inundation diakhiri pada nomor 24 ini karena nilainya sangat menurun. Nah, kemudian interpolasi dari nilai-nilai tersebut dapat disajikan ke dalam peta seperti ini. Jadi IDW atau interpolasi ini ya. Nah, jadi interpolasi pada time step 24 ini dapat ditampilkan seperti ini. Kemudian melalui peta tersebut dapat diketahui bahwa terdapat satu titik yang memiliki nilai yang cukup tinggi, yang didominasi oleh nilai yang berbeda-beda. Seperti ini ya. Kemudian, di wilayah lainnya menunjukkan nilai yang hampir sama atau masuk di dalam satu kelas yang nilainya itu sama. Nah, nilai tertinggi itu ada di titik lapangan keempat. Jadi ini ya, titik nomor 4 ini merupakan yang tertinggi berdasarkan hasil tampilan ini ya. Nah, jadi dari PC raster ini, data raster dapat diproses secara mudah yaitu dengan mengubah terlebih dahulu ke dalam format ASCII yang merupakan kode yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, selanjutnya adalah tentang GDAL dan juga database PostgreSQL. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses pembuatan database menggunakan GDAL dan juga melakukan import data shapefile ke dalam database. Nah, jadi database di sini yang kita gunakan adalah Postgre ya. Nah, jadi sebelum melakukan pembuatan database itu, kita melakukan instalasi GDAL dulu terlebih dahulu. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan download GDAL, kemudian melakukan instalasi dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah GDAL yang akan kita gunakan, yaitu dengan versi 3.04. Nah, ini. Kemudian kita melakukan instalasi dengan cara melakukan download terlebih dahulu, kemudian melakukan install dengan menggunakan Anaconda Prom, seperti ini ya. Nah, ini juga ya. Jadi apabila sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini, add atau update spesifikasi GDAL tersebut. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan OGR info. Jadi apa sih OGR itu? Nah, jadi OGR itu digunakan sebagai dasar dalam penggunaan oleh DB provider support.
Nah, jadi pengklasan pada OGR ini dapat dilakukan dengan menggunakan SF Corba atau C++ tanpa menggunakan OpenGIS. Nah, terdapat beberapa pengklasan yang ada pada OGR. Nah, salah satu di antaranya adalah geometri class yang menunjukkan berbagai macam geometri vektor. Kemudian geometri referensi pada OGR yang dimuat dalam OGR Spatial Reference Class yang dimaksudkan untuk menyimpan definisi sistem referensi spasial dari OpenGIS. Kemudian ada juga OpenLayer yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah layer dari fitur dalam data source. Kemudian ada GEDAL dataset yang digunakan untuk merepresentasikan kumpulan objek OGR layer. Kemudian juga ada GEDAL driver yang terregistrasi pada GEDAL Driver Manager. Nah, ini ya, jadi kita bisa melakukan cek terkait dengan OGR itu dengan cara menuliskan OGR info. Nah, jadi di sini kita melakukan upload data ya, GEDAL sampel ini. Kemudian apabila kita ingin mengetahui informasi dari data itu, kita dapat menuliskan OGR info A ini. Jadi di situ nanti apabila proses berhasil, kita memilih enter ya, kemudian proses akan berhasil dan akan muncul informasi-informasi berikut ini. Kemudian kita juga dapat mengetahui tipe-tipe data apa aja sih yang mungkin ada atau yang bisa diproses dengan cara menuliskan ini OGR info so ini. Nah, kemudian di sini juga menuliskan alamat serta nama dari data tersebut. Kemudian apabila sudah berhasil, maka akan muncul hasil seperti ini. Jadi ini adalah beberapa tipe data yang mungkin dapat diproses menggunakan GEDAL itu atau yang ada di dalam sampel itu. Nah, ini adalah proses yang dilakukan untuk melakukan pembuatan database dengan menggunakan GEDAL atau OGR itu tadi. Nah, jadi, OGR juga dapat digunakan untuk mengetahui informasi dari data vektor. Tadi ya, kemudian konversi data juga dapat dilakukan dengan menggunakan OGR2 OGR. Misalnya adalah konversi dari format data XML ke format data shapefile yang nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi ini adalah pembuatan database terlebih dahulu. Nah, jadi gimana sih cara pembuatan database itu? Nah, jadi cara yang dilakukan adalah dengan memindah lokasi ini ya. Jadi ini kita memilih CD, kemudian kita memilih lokasi dari Postgre ini. Kemudian kita melakukan pembuatan database dengan cara menuliskan kode ini, create db new Postgres, ini adalah nama dari database yang dibuat, kemudian kita memasukkan passwordnya. Nah, apabila proses pembuatan database itu berhasil, maka kita dapat langsung masuk ke dalam PG admin. Nah, jadi ini adalah tampilan dari PG admin. Jadi kita masuk, kemudian nanti akan muncul password, kemudian kita masukkan password yang telah kita buat sebelumnya, kemudian apabila proses pembuatan database tadi berhasil, maka akan muncul di sini. Nah, ini database Agilia ini ya. Ini adalah contoh dari database yang telah berhasil dibuat. Nah, ini tadi OGR2 OGR ini tadi yang digunakan untuk mengubah data dan untuk menampilkannya ke dalam PostgreSQL atau ke dalam PG admin itu tadi. Nah, jadi cara yang digunakan cukup mudah, yaitu dengan menuliskan kode program seperti ini. Jadi sebelumnya kita melakukan pengaktifan GeoPG dulu ya. Nah, kemudian ini adalah caranya, yaitu menuliskan OGR2 OGR, kemudian PostgreSQL, kemudian kita menuliskan nama database, kemudian hostnya, usernya, kemudian kita masukkan passwordnya dan portnya. Nah, kemudian kita memasukkan data yang akan kita tampilkan. Di sini saya menggunakan data desa Serang. Kemudian kita menuliskan alamat dari lokasi penyimpanan data tersebut. Kemudian kita menekan enter. Nah, enter tersebut digunakan untuk melakukan running atau proses data tersebut. Nah, jadi kemudian apabila proses tersebut berhasil akan muncul data seperti berikut ini. Nah, jadi data tadi akan dapat kita buka di PG admin, kita membuka database-nya, kemudian kita mencari di bagian tabel. Nah, ini ya tabel, kemudian akan muncul desa Serang ini. Kemudian apabila kita tampilkan ke dalam bentuk tabel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini berisikan informasi mengenai shapefile itu, atau maksud saya adalah mengenai tabel atribut dari shapefile tersebut. Jadi di sini tersaji secara lengkap. Nah, jadi PostgreSQL itu merupakan database server yang bersifat open source, memiliki lisensi, dan merupakan salah satu dari sejumlah database server. Nah, seperti itu ya.
Nah, pada kesimpulannya adalah GDAL dapat digunakan pada proses pembuatan dan input database sehingga proses dapat dilakukan secara mudah namun memerlukan ketelitian dikarenakan apabila kita menuliskan huruf itu salah saja, salah satu huruf saja atau salah spasi, maka proses akan gagal. Dan juga kita harus berhati-hati dalam melakukan pemilihan data yang akan di input ke dalam database itu karena tidak semua data dapat dibaca dengan baik. Selain itu, pada penyimpanan data atau folder penyimpanan itu sebisa mungkin spasi itu sangat dihindari sehingga jangan sampai ada spasi di antaranya sehingga kita pisahkan dengan tanda underscore atau kita gabung saja untuk penulisannya seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah terkait dengan Visual Studio. Jadi di sini kita akan bermain-main dengan Visual Studio yaitu menampilkan intersect atau proses pengolahan data dengan intersect yaitu dengan cara membuat program terlebih dahulu dengan Visual Studio. Nah, jadi di sini library pemetaan yang digunakan adalah .spatial. Jadi, .spatial merupakan library yang digunakan untuk menampilkan peta dengan menggunakan Visual Studio. Beberapa program dapat dibuat menggunakan Visual Studio. Salah satunya adalah pembuatan fungsi intersect yang dilakukan. Jadi, pembuatan fungsi intersect ini dimulai dengan pembuatan UI atau user interface terlebih dahulu. Jadi interface pertama adalah sederhana yang berisikan di sini ada peta, kemudian table of content, ada base map dan juga atribut. Ini adalah user interface yang digunakan. Nah, jadi sebelumnya saya akan membahas tentang apa sih Visual Studio itu. Nah, jadi Visual Studio itu merupakan penyedia tools bagi para developer untuk membangun aplikasi yang berjalan di .NET Framework. Jadi di sini kita akan membuat tadi ya. Nah, untuk pembuatan intersect itu kita juga membutuhkan GDAL. Nah, jadi kita di sini juga melakukan download GDAL yaitu GDAL dan GDAL natif. Ini nanti bisa kita cari di Visual Studio. Nah, apabila proses itu sudah berhasil dilakukan, maka kita dapat membuat interface selanjutnya. Nah, ini adalah form intersect. Jadi apabila jadi di sini tadi ini kan ada beberapa tools kan yang telah kita buat, button yang telah kita buat. Jadi yang pertama ini adalah untuk melakukan add data atau menambahkan data. Kemudian di sini untuk menghapus data. Kemudian di sini untuk masuk ke dalam form intersect itu tadi. Nah, jadi apabila di ini kita klik maka akan masuk ke tampilan ini form intersect. Jadi di form intersect ini terdapat beberapa ya, beberapa tools juga. Jadi di sini ada brush yang digunakan untuk masuk ke dalam direktori penyimpanan yang menyimpan data yang akan kita lakukan intersect atau berupa data shapefile. Jadi jika kita memilih browse ini, kita akan masuk ke dalam direktori penyimpanan, kemudian kita bisa memilih file, kemudian akan muncul di sini. Nah, ini adalah contoh data yang kita lakukan intersect yaitu data kontur shapefile. Jadi kontur di sini berbentuk kotak ya. Kemudian di sini ada data kedua yang kita masukkan yaitu dengan menggunakan browse pada program kedua, tools kedua ini, kemudian akan muncul data ini. Jadi data pakem. Nah, kemudian untuk melakukan pemrosesan data, kita memilih browse ini, yang ketiga ini. Jadi ini digunakan untuk mencari direktori yang akan digunakan untuk menyimpan data hasil dari intersect tersebut. Jadi kita beri nama intersect ini. Nah, apabila ketiga proses itu sudah dilakukan, maka kita menekan OK. Nah, di sini ada progress bar. Jadi, jika proses berhasil, nanti progress bar di sini akan berwarna hijau yang menunjukkan bahwa proses tersebut berhasil dan kita akan menunggu. Nah, jadi untuk pembuatan ini semua kita sebelumnya kita harus menuliskan beberapa source code yang dibuat di Visual Studio untuk pada setiap toolsnya ini. Jadi setiap tool ini memiliki script yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam penulisan script itu kita juga harus melakukannya secara teliti dan hati-hati. Kenapa harus teliti dan hati-hati? Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat kesalahan sedikit saja pada penulisannya, maka akan gagal. Sehingga kita harus sangat teliti untuk penulisan programnya. Nah, apabila proses tersebut berhasil, maka akan muncul data. Nah, seperti ini ya. Jadi, bila proses tadi berhasil dilakukan, maka akan muncul warna hijau seperti ini. Kemudian data akan tersimpan di dalam folder. Nah, kita dapat membukanya melalui Visual Studio yang sudah kita berikan kode untuk menampilkan peta atau melalui software ArcGIS.
Nah, berikut ini yang saya tampilkan adalah yang jika ditampilkan melalui software ArcGIS. Jadi ini merupakan data hasil dari intersect dari kontur dan juga data pakem. Jadi tadi data kontur itu berupa kotakan seperti ini, kemudian ini adalah batas dari pakem. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Data kontur yang sudah dilakukan intersect bersama data pakem. Nah, ini adalah materi yang terakhir yaitu mengenai Jupyter. Nah, jadi Jupyter Notebook merupakan tools yang cukup populer yang dapat digunakan untuk mengolah data di Python. Jadi Jupyter Notebook memungkinkan untuk mengintegrasikan antara kode dan output di dalam satu dokumen secara interaktif. Nah, jadi sebelum menggunakan Jupyter Notebook ini kita terlebih dahulu melakukan instalasi beberapa library yang akan kita gunakan. Nah, untuk proses instalasi itu dapat kita lakukan dengan menggunakan Anaconda Navigator. Jadi kita melakukan instalasi di bagian environment ini. Selain itu kita juga dapat melakukan instalasi dengan menggunakan Anaconda Prompt, yaitu dengan menuliskan beberapa kode yang digunakan untuk melakukan instalasi beberapa library tersebut. Nah, library yang akan kita gunakan antara lain adalah NumPy, Pandas, Plotly, dan juga Volume. Nah, masing-masing library itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah NumPy. Nah, NumPy merupakan library yang digunakan untuk melakukan komputasi ilmiah untuk pemrograman Python. NumPy ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah dapat membangun data array multidimensi, kemudian alat untuk mengintegrasikan kode C atau C++ dan Fortran. Kemudian NumPy ini memiliki kemampuan dalam menangani masalah komputasi aljabar linier, transformasi Fourier, dan bilangan acak. Nah, selanjutnya adalah Pandas. Pandas ini merupakan library Python yang fokus digunakan untuk melakukan analisis data seperti manipulasi data, persiapan, serta pembersihan data. Pandas menyediakan struktur data dan fungsi high level yang dapat digunakan untuk membuat pekerjaan dengan terstruktur atau tabular menjadi lebih cepat, mudah, serta ekspresif. Selanjutnya adalah Plotly. Nah, Plotly merupakan sebuah library open source, interaktif, dan browser-based library grafis. Nah, Plotly ini dapat digunakan untuk membuat grafik secara interaktif yang kompleks yang dapat diaplikasikan ke dalam dashboard atau situs. Nah, yang terakhir adalah Volume. Nah, jadi Volume ini berkaitan dengan library yang dapat digunakan untuk pembuatan peta. Jadi, Volume ini memberikan kemampuan untuk mengikat data ke dalam peta untuk visualisasi dengan choropleth dan memberikan kemampuan visual vektor, raster, atau HTML sebagai sebuah penanda di dalam peta. Oh ya, nah ini adalah environment yang dapat digunakan untuk melakukan instalasi setiap library tersebut. Nah, jadi di sini kita dapat melihat library yang bisa digunakan. Nah, jadi apabila library yang akan kita gunakan belum terinstall, kita dapat melakukan instalasi dengan cara mencentang. Nah, ini adalah contoh dari Plotly. Jadi ini kita melakukan centang atau checklist, kemudian kita memilih apply untuk melakukan instalasi. Nah, apabila proses instalasi masing-masing library itu telah berhasil dilakukan, maka kita dapat langsung menjalankan atau membuat program dengan menggunakan Jupyter. Jadi, kita membuka Jupyter dengan ini ya. Nah, ini jadi di Anaconda Navigator tadi tercapai Jupyter, kemudian kita memilih launch untuk masuk ke dalam halaman Jupyter. Nah, kita dapat membuat notebook dengan melakukan klik kanan di bagian sini, kemudian kita memilih Python seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari notebook Jupyter yang nantinya akan kita melakukan pengolahan data di sini. Nah, ini adalah dashboard yang kita buat, yaitu terkait dengan penyebaran COVID-19 di dunia dan di Indonesia. Jadi kita bisa mengganti namanya di bagian sini, di file ini. Kemudian kita juga dapat menuliskan beberapa fungsi yang akan kita buat, yang akan kita jalankan. Nah, jadi yang pertama di sini kita melakukan import library yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah Pandas, kemudian NumPy, Plotly, serta Volume. Nah, pada saat setelah kita menuliskan fungsi atau kode program, selanjutnya kita dapat melakukan run dengan cara memilih run ini atau melakukan dengan menggunakan keyboard, yaitu dengan memilih Ctrl kemudian Enter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita memasukkan data-data yang akan kita gunakan. Jadi di sini data yang digunakan adalah data negara, kemudian kasus terkonfirmasi,
kasus kematian serta kasus sembuh. Jadi data di sini kita mengambil dari Github ini ya. Jadi di sana terdapat banyak sekali data. Nah, kita mengambil data mengenai corona di sana. Nah, apabila data-data tersebut telah kita masukkan, telah kita deklarasikan menggunakan variabel-variabel tertentu, kemudian kita melakukan run dengan cara Ctrl Enter atau menggunakan run ini. Apabila proses berhasil, maka tidak akan keluar notifikasi bahwa terjadi error. Nah, kemudian kita menampilkan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan kode seperti ini, country df head ini ya. Jadi kita menampilkan data dari negara itu. Nah, apabila proses tersebut telah dilakukan, maka kita melakukan run, kemudian akan muncul data seperti ini. Jadi di sini data yang dipanggil berdasarkan dari negaranya. Jadi di sini terdapat beberapa informasi yang dapat kita ketahui ya, seperti kasus konfirmasi, kemudian ada kasus meninggal, kasus sembuh, dan juga yang masih aktif, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan highlight atau menandai informasi-informasi mana saja sih yang kira-kira penting dan harus ditampilkan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan highlight ini ya. Highlight ini. Nah, di sini kita membuat variabel-variabel baru dan juga kita menampilkan warna-warna yang akan ditampilkan, kemudian kita mengatur pada kolom dan juga dan lain sebagainya seperti ini di data frame. Kemudian apabila proses tersebut berhasil, kita kemudian menekan run, kemudian akan muncul data seperti ini. Nah, di sini pada kasus terkonfirmasi, kasus meninggal, dan kasus yang sembuh akan memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat dengan mudah untuk membaca atau memilih-milih data sekiranya yang kira-kira penting, yang mana sih yang mau kita baca secara cepat, seperti itu. Nah, kemudian kita juga dapat menampilkan data ini ya, scatter. Nah, caranya adalah dengan menuliskan kode seperti ini. Nah, melalui cara tersebut kita dapat menampilkan data-data tersebut atau data setiap kota, maksudnya setiap negara dengan kasus-kasus tertentu. Jadi setiap negara di sini memiliki warna yang berbeda dan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ukuran juga diatur berdasarkan jumlah dari kasus terkonfirmasi. Apabila kita klik salah satu dari scatter ini, maka akan muncul informasi seperti namanya, kemudian ada kasus terkonfirmasinya berapa. Nah, selain itu kita juga dapat menampilkan data dalam bentuk grafik. Nah, jadi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik ini, kita memanggil library Plotly yang bisa digunakan untuk menampilkan data grafik tadi. Nah, di sini kita dapat menampilkan data kasus terkonfirmasi dan juga kasus meninggal corona ya. Ini jadi merupakan salah satu data yang telah berhasil ditampilkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang paling menarik dari Jupyter ini, kita dapat menampilkan data atau melakukan visualisasi data ke dalam map. Jadi di sini kita menggunakan library volume yang digunakan untuk memvisualisasikan map tadi ya. Jadi di sini kita juga menggunakan CartoDB. Ini ada pengaturan zoom-nya, maksimum zoom-nya, minimum zoom-nya, dan juga keterangan lain. Nah, melalui map ini kita dapat dengan mudah untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang kira-kira terdapat penderita COVID-19 ini ya. Nah, jadi melalui Jupyter ini visualisasi terkait suatu data dapat disajikan secara cepat dan juga tepat. Terdapat berbagai pilihan tampilan visualisasi yang dapat dilakukan. Selain itu, library yang akan digunakan juga mudah untuk ditemukan dikarenakan hanya dengan cara melakukan instalasi di Anaconda Chrome atau Anaconda Navigator saja. Nah, sekian terkait dengan Jupyter. Nah, sekian adalah beberapa acara dari setiap praktikum terkait pengolahan data yang telah saya pelajari selama di Sistem Informasi Geografi ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.